Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Pramudia Ananta, dan juga Gabriel Iwam Maranata, dan juga Muhammad Hasbi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang materi di Big Data yang selanjutnya akan disampaikan oleh Gabriel. Baik, Big Data Stream. Data stream adalah data yang terus-menerus mengalir secara seperti aliran air dan tidak pernah berhenti. Meskipun data yang dihasilkan per detik kecil, karena terus-menerus dihasilkan data dapat dikategorikan sebagai big data. Sebelum data stream dapat dianalisis, biasanya perlu dilakukan persiapan data termasuk transformasi data. Transformasi ini bertujuan mengubah data yang tidak terstruktur menjadi semi terstruktur atau terstruktur. Proses transformasi ini disebut stream preprocessing dan metode yang umum digunakan adalah filtering dan windowing. Stream processing atau penyiapan data aliran harus bisa dilakukan dengan latency yang sangat rendah agar waktu atau timestamp yang direkam atau pada tiap potongan data akurat. Pada streaming data, terdapat dua timestamp yang perlu diperhatikan, yaitu timestamp saat data dihasilkan atau datang dan timestamp saat data masuk disimpan ke sistem. Jika latency pada proses penyiapan data tinggi, maka akan banyak timestamp pada data yang disimpan tidak akurat. Spark. Data stream tidak cocok diolah menggunakan Hadoop karena Hadoop tidak dirancang untuk memproses data stream. Spark memfasilitasi in-memory processing, yaitu menjalankan komputasi di memori paralel dengan DAG atau Directed Acyclic Graph. DAG mengoptimasi langkah-langkah eksekusi tugas-tugas pada aplikasi atau workflow 51. Melalui DAG, Spark mencari langkah-langkah yang optimasi untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Arsitektur dan Spark next. Spark Streaming. Spark Streaming masih memiliki sifat-sifat utama dari Spark, yaitu in-memory. Data disimpan dan diproses di memori yang terdistribusi. Fault tolerant. AI direalisasi dengan cara mempartisi dari mereplikasi data di memori dan memiliki sifat tambahannya, yaitu bisa mengumpulkan data secara real-time dari berbagai sumber seperti Twitter, TCP Shortcut, dan Kafka. Spark Streaming bekerja dengan cara mengumpulkan data stream dari suatu sumber dan mengubahnya menjadi rangkaian RDD yang disebut dengan discrete stream atau distream, karena distream merupakan rangkaian RDD. Operasi transformasi dapat diterapkan pada tiap-tiap RDD, tapi karena Spark Streaming bekerja secara paralel, operasi transformasi tersebut seolah-olah diterapkan pada seluruh rangkaian RDD. Seperti RDD secara umum, distream pun dapat dibuat dengan cara mengambil data eksternal atau mentransformasi distream lain yang telah ada. Spark Streaming bekerja mirip dengan Spark, namun ada komponen tambahan pada driver program, yaitu streaming context yang mengatur tugas Spark Content mengumpulkan atau memproses data.
Dalam arsitektur ini, aliran data masuk dari sumber kemudian diproses oleh eksekutor menggunakan transformasi yang didefinisikan, dan hasilnya disimpan atau dikirim ke output sync sesuai kebutuhan. Arsitektur Spark Streaming memungkinkan pemrosesan data secara real-time dengan kemampuan pemrosesan paralel yang kuat, sehingga cocok untuk kasus pengumpulan dan analisis data yang memerlukan respon cepat terhadap aliran data yang terus-menerus. Baik, kemudian adalah pengumpulan data Twitter dengan Kafka. Perangkat lunak yang terdiri dari modul Kafka Connect dan struktur streaming. Fungsi pada struktur streaming adalah untuk melakukan analisis yang lebih detail terhadap data tweet, seperti menghitung rata-rata karakter tweet, kemudian tweet di like lebih dari 50 kali, kemudian tweet dari sosial media influencer, pengguna Twitter dengan pengikut lebih dari 3.000, bahasa yang sering digunakan, dan juga tweet yang viral. Data yang tersimpan dalam format semi terstruktur dan skema tertentu dapat dianalisis dengan menggunakan query seperti pada basis data konvensional dengan fungsi agregasi dan group by. Rancangan program menggunakan Kafka Connect dengan Java dan struktur streaming dengan Scala dan Spark SQL. Next. Mas Haswi, next. Kemudian kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Spark Streaming adalah framework yang mengumpulkan dan mengolah data stream dengan pendekatan bounded processing. Namun, jika pemrosesan batch-batch pada data stream kompleks dan membutuhkan waktu lama, dapat terjadi delay dalam pengumpulan data yang dapat menyebabkan data stream terlewatkan atau tak tertangani. Spark Streaming cocok untuk analisis data stream real time, seperti pemantauan tren dan waktu ke waktu. Namun, program pengumpul data perlu diawasi karena adanya peningkatan delay yang dapat menyebabkan ketidakakuratan timestamp. Selain itu, Spark Streaming cocok digunakan untuk mengambil data stream dari sumber yang terbatas karena dijalankan pada beberapa node worker dan menggunakan pendekatan bounded processing. Kafka memproses data stream dengan pendekatan unbounded processing. Dengan pendekatan ini, Kafka lebih akurat dalam menangkap data stream atau lebih menjamin bahwa seluruh aliran data yang masuk dapat ditangkap dan disimpan. Namun, membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan data pada tiap topik dibandingkan Spark Streaming. Program pengumpulan data dengan Kafka bisa dijalankan selama berhari-hari atau berbulan-bulan tanpa pengawasan. Dengan arsitektur Kafka, kelebihan lainnya dari sistem yang memanfaatkan Kafka adalah data stream dapat dikumpulkan dari beberapa sumber dan disimpan ke berbagai sistem pula. Pada sistem pengumpul data yang memanfaatkan Kafka, struktur streaming dapat digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan fungsi-fungsi agregat pada SQL karena hasil pengumpulan data stream disimpan dalam data frame yang berstruktur menyerupai tabel basis data. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.